Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wendy Agnelia dengan NIM A1C32002 dari kelas reguler A dengan prodi Pendidikan Fisika. Baiklah, kali ini saya akan melakukan praktikum Fisika Dasar 2 mengenai gelombang tali. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menentukan hubungan antara frekuensi, cepat lambat gelombang, dan panjang gelombang. Yang kedua, menentukan hubungan antara amplitudo dengan panjang gelombang. Yang ketiga, menentukan hubungan tegangan tali dengan cepat lambat, panjang, amplitudo, dan frekuensi. Baiklah, di sini kita akan melakukan 3 percobaan, yaitu percobaan pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang dengan frekuensi tetap sebesar 1,5 Hz. Kemudian percobaan kedua, yaitu pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang dengan amplitudo tetap sebesar 1,25 cm. Percobaan ketiga, pengaruh tegangan tali terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang dengan amplitudo dan frekuensi yang tetap. Baiklah, kita langsung saja melakukan percobaan. Pertama, kita masuk ke alamat pet.colorado.edu yang bisa kita akses melalui Google Chrome. Ya, nantinya akan timbul bar ataupun tampilan seperti ini. Kemudian kita klik simulation dan klik visit. Ya, nantinya akan timbul tampilan seperti ini. Nah, setelah timbul tampilan seperti ini, kita akan memilih wave on a string. Kita cari untuk praktikum gelombang tali. Wave on string. Nah, yang ini kita klik. Nah, kemudian kita klik play. Kita klik play. Nah, nanti akan timbul percobaan kita seperti ini. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, kita harus men-setting atau mengatur beberapa pengaturan pada praktikum ini. Pada bagian ini kita bikin no end. Nah, pada bagian ini kita klik rulers untuk menampilkan penggaris yang nantinya akan mengukur panjang gelombang tersebut. Kita menampilkan timer untuk melakukan percobaan untuk 10 kali getaran untuk menentukan periode gelombang tali. Nah, kemudian di bagian sini kita klik oscillate ini. Nah, untuk memperlambat gerakan kita bisa klik slow motion. Dan ini untuk yang normal. Dan untuk menghentikannya kita bisa klik ini. Nah, pada tension atau tegangan kita klik medium. Kemudian damping atau ininya kita kosongkan. Nah, untuk percobaan pertama, kita melakukan percobaan dengan panjang gelombang dan cepat lambat gelombang dengan frekuensi yang tetap yaitu 1,5 Hz. Nah, frekuensi ini tetap semuanya 1,5. Nah, untuk amplitudonya ini berbeda dari 0,0 sampai 1,25 cm. Percobaan pertama kita lakukan dengan amplitudo 1,25 cm dengan frekuensi 1,5 Hz. Nah, percobaan pertama ini kita akan mengukur panjang dari gelombang ini terlebih dahulu. Kita restart, kita ukur. Stop. Kita paskan. Nah, didapatkan panjang gelombang untuk percobaan pertama ini adalah 2,5
2,6, di mana pada panjang gelombang ini, satu gelombang itu terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Ini satu puncak dan satu lembah. Jadi panjang gelombangnya lambdanya adalah, untuk percobaan pertama itu ada 2,6. Kita catat 2,6. Nah, tadi kita sudah mendapatkan panjang dari gelombangnya. Nah, untuk mencari cepat lambat gelombang dengan rumus V sama dengan frekuensi dikali dengan panjang gelombang. Nah, tadi panjang gelombangnya 2,6, kita kalikan dengan frekuensinya 1,5. 2,6 dikali dengan 1,5, hasilnya 3,9. Kita catat frekuensi. Cepat lambatnya adalah 3,9 meter per sekon. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari periode. Mencari periode untuk 10 kali getaran. Nah, ini kita sudah menyediakan timernya. Kita restart. Nah, sebelum itu, satu getaran itu terdiri dari satu gerakan bolak-balik. Nah, untuk mencari periode, itu rumusnya T per N, waktu per BK. Tadi kan kita disuruh mencari yang namanya periode. Rumus periode kan waktu dibagi dengan banyaknya getarannya. Nah, di sini kita mulai saja, nih ada timernya. Kita hitung. Baiklah, ini kita playkan saja timernya. Kita mulai. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop. Jadi waktu yang kita butuhkan untuk 10 kali getaran adalah 7,17 detik. Nah, tadi kan untuk mencari periode kita bagi saja 7,17 detik dibagi dengan sebanyaknya getaran tadi, yaitu 10. Jadi periodenya 0,717. 0,717. Nah, ini untuk yang 1,25. Kita isikan data yang terlebih dahulu. Oke. Kita restart. Sekarang kita gunakan amplitudo, yaitu 1 cm. Dengan frekuensi tetap yaitu 1,5. Kita ukur dulu panjang gelombang. Oke. Panjang gelombangnya adalah 1,4. Kita catat 2,4. Mohon maaf. Ini 2,4. Nah, kita cari cepat lambatnya, yaitu frekuensi dikali lambda. 1,5 dikali dengan 2,4, yaitu 3,6. Catat 3,6. Kita cari periodenya. Kita restart. Kita play untuk 10 kali getaran. 10, stop, yaitu 6,65. Ini 6,65. Jadi rumus periode itu waktu dibagi 6,65 dibagi dengan 10. Jadi periodenya adalah 0,665. Kita catat. 0,665.
Kita lanjutkan dengan amplitudo sebesar 0,75 cm. Kita kurangi. Ini kita kurangi 0,75. Dengan frekuensi yang tetap, kita cari panjang gelombangnya terlebih dahulu. Oke, panjang gelombangnya masih 2,4. Kita catat 2,4 dengan ceparampatnya sama 3,6. Nah, kita cari periodenya. Ini kita cari periode. 7,79. Jadi periodenya adalah 0,779. Kita catat 0,779. 0,779. Oke, kita lanjut dengan amplitudo 0,50. 0,50. Oke. Kita ukur dulu panjangnya. Panjangnya masih sama, yaitu 2,4. 2,4. Ceparampatnya sama 3,6. Kita cari periodenya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6,45, jadi periodenya 0,645. Oke. Kita lanjut dengan amplitudo terakhir, yaitu 0,25. 0,25 dengan frekuensi yang tetap. Kita mulai menghitung panjangnya dulu. Oke. Masih sama, yaitu 2,4. Kita catat 2,4 untuk panjangnya. Ceparampatnya sama 3,6. Kita hitung periodenya. Kita restart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6,35. Jadi 0,0635 periodenya. Nah, itu merupakan percobaan pertama. Kita lanjutkan dengan percobaan kedua, yaitu pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang dengan amplitudo tetap sebesar 1,25 cm. Ini tetap amplitudonya, yang berubah hanya frekuensi. Frekuensi pertama kita gunakan 1,25 Hz. Ini frekuensi pertama. Ini kita restart dulu. Kita cari panjang gelombangnya. Ini. Kita bikin satu puncak satu lembah. Oke. Ini panjang gelombangnya adalah 3 cm. Cepat lambatnya berarti 1,25 dikali dengan 3,75. Kita cari periodenya.
Kita restart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7,57 berarti periodenya 0,757. 0,757. Kita lanjutkan dengan frekuensi kedua yaitu 1 Hz. Kita kurangi aja 1 Hz. Oke. Kita mulai menghitung panjangnya. Ini. Nah, panjangnya adalah panjangnya 3,8. 3,8 dengan cepat lambat berarti 3,8 dikali dengan frekuensinya 1 yaitu 3,8. Untuk periodenya kita cari. Ini kita restart dulu. Kita hitung 10 kali getaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh maaf, kita ulangi. Lupa saya klik stop. Kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9,07 berarti periodenya adalah 0,907. Kita lanjutkan dengan frekuensi selanjutnya itu 0,75. 0,75. Oke, ini frekuensi 0,75. Ini kita restart dulu. Kita cari panjangnya. Ini. Kita cari dahulu. Oke. Panjangnya adalah 5 cm. 5 cm. Cepat lambatnya adalah 0,75 dikali dengan 5, yaitu 3,75. Kita cari periode. Ini kita restart dulu untuk 10 kali getaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13,67. 13,67 dibagi 10, 1,367. 1,367. Kita lanjutkan dengan frekuensi 0,50. 0,50 frekuensinya. Oke. Ini kita restart dulu. Kita hitung panjang dari gelombangnya dulu. Ini panjangnya 7,6. Ini panjangnya 7,6. 7,6 cm. Cepat lambatnya adalah 0,50 dikali 7,6. Hasilnya 3,8. Kemudian periodenya. Kita ulang.
Kita hitung periodenya untuk 10 kali getaran. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 21,29. Berarti periodenya adalah 2,129. Kita lanjutkan dengan frekuensi terakhir yaitu 0,25. 0,25. Oke. Kita restart. Kita hitung dulu panjang gelombang. Berapa panjangnya? Ini 7,4. 7,4. Oke, ini 7,4 berarti 14,8 cm. Kita catat 14,8 cm. Jadi cepat lambatnya adalah 14,8 dikali dengan 0,25 yaitu 3,7. Untuk mencari periodenya kita hitung, kita restart dulu. Kita hitung waktunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktunya adalah 42,32 detik. Berarti periodenya adalah 4,232 second untuk periodenya. Baiklah, itu percobaan kedua telah kita selesaikan. Kita lanjutkan dengan percobaan ketiga, yaitu pengaruh tegangan tali terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang. Dengan amplitudo dan frekuensi yang tetap, amplitudonya sebesar 1,25 dan frekuensinya 1,50. Kita hanya mengubah pada tegangan tali saja, yaitu low, medium, dan high. Ini kita bikin 50, oke. Pertama kita coba dengan tegangan tali yang low ini. Kita hitung panjangnya. Ini yang low, kita lihat. Ini kita hitung. Oke, panjang pertama itu adalah 0,8 cm. 0,8 cm. Cepat lambatnya frekuensi dikali lambda yaitu 1,5 dikali 0,8 yaitu 1,2. Kita hitung periodenya. Kita restart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ulang, terlalu cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Oh maaf, timernya saya lupa. Kita ulang. 1, 2, 3. Oke, didapatkan 6,91. Berarti periodenya adalah 0,691. Kita lanjutkan dengan tegangan tali medium. Kita restart. Kita hitung panjangnya terlebih dahulu. Oke, panjangnya adalah 2,6. 2,6 dengan frekuensi 1,5 jadi 3,9 cepat lambatnya. Kita hitung periodenya. Ini kita ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Kita ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan 7, ini karena kita ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh maaf, lupa saya. Ini karena kita itu harus cepat untuk menghentikan waktu jika sudah sampai 10 kali getaran. Jadi perlu ketelitian. Oke, didapatkan 6,95. Jadi 0,695 untuk periode. Percobaan terakhir yaitu dengan tegangan tali tinggi, high. Kita ukur dulu panjangnya. Ini untuk panjangnya didapatkan 4,2 cm. Cepat lambatnya adalah 4,2 dikali dengan 1,5, 6,3. Untuk periode, kita hitung untuk 10 kali getaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7,27 berarti 0,727. Nah, teman-teman, itulah praktik 3 percobaan yang kita lakukan pada percobaan gelombang tali kali ini. Nanti datanya akan saya tampilkan pada akhir video. Baiklah, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.